Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu man kariha lil 'aidi an yanzura ilal fuduli minal bait. Bab siapa yang membenci bagi orang yang menjenguk orang yang sakit untuk melihat sesuatu yang tidak perlu di dalam rumah. Bab siapa yang membenci bagi orang yang menjenguk untuk melihat sesuatu yang tidak diperlukan dalam rumah. Artinya di sini Imam Bukhari menyinggung pendapat sebagian ulama atau keterangan dari ulama yang membenci di sini bukan membenci makruh tapi haram, yakni beliau menyebutkan keterangan sebagian ulama yang mengharamkan orang yang menjenguk untuk melihat sesuatu yang tidak diperlukan dalam rumah, pandangan yang tidak diperlukan, ya. Contohnya nanti akan kita lihat contoh pandangan yang tidak diperlukan seperti apa. Kita bisa tahu dengan melihat hadis yang disebutkan oleh beliau. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Ali bin Mishar anil Ajlah an Abdullah bin Abil Hudail qala dakhala Abdullah bin Mas'ud ala maridin ya'udu wa ma'ahu qaumun wa fil baiti imra'atun faja'ala rajulun nal qaum yanzuru ilal mar'ah faqala lahu Abdullah lawin faqa'at ainuk kana khairan lak. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hajar, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Ali bin Mishar dari Al-Ajlah dari Abdullah bin Abil Hudail, ia berkata Abdullah bin Mas'ud menemui orang yang sakit yang ia jenguk. Abdullah bin Mas'ud menemui orang sakit yang ia jenguk. Dalam keadaan bersamanya ada beberapa orang. Dan ketika itu di rumah tersebut ada seorang wanita. Maka ada orang yang bersama Ibnu Mas'ud melihat ke wanita tersebut. Maka Abdullah pun berkata kepadanya, seandainya matamu pecah, itu lebih baik bagimu. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Abdullah bin Abil Hudail. Jadi Abdullah bin Abil Hudail ini menceritakan suatu hari Abdullah bin Mas'ud menjenguk orang sakit. Dan ketika itu dia diiringi atau disertai dengan beberapa orang. Jadi Abdullah bin Mas'ud tidak sendirian, dia menjenguk orang sakit bersama beberapa orang. Nah, kebetulan di rumah tersebut ada seorang wanita, entah mungkin istri yang sakit atau putrinya atau adiknya atau apa, yang nggak tahu. Di sini wanita. Nah, kebetulan di rumah itu ada wanita, maka ada seseorang yang mengikuti Abdullah bin Mas'ud itu. Tadi kan beberapa orang, ada seorang di antara mereka melihat wanita tersebut. Nah, Abdullah bin Mas'ud tahu perbuatan orang tersebut, maka langsung menegurnya dengan berkata, seandainya matamu pecah, itu lebih baik bagimu. Maksudnya lebih baik daripada engkau melihat wanita tersebut. Nah, artinya ini pandangan yang tidak diperlukan. Ya, melihat wanita. Jadi artinya apa? Orang kalau menjenguk orang sakit, matanya jangan jelalatan. Ya, jangan lihat ke sana sini menyelidiki kayaknya gimana rumahnya, dibuat dari apa, dananya dari siapa. Jadi mikir dia. Ya, ini nggak boleh seperti ini ya. Jadi jaga pandangan ketika menjenguk orang sakit. Nah, ini makna hadisnya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, faedah pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, disyariatkan menjenguk orang
sakit, ya, sebagaimana dipraktekkan di sini oleh Abdullah bin Mas'ud dan beberapa orang bersamanya. Itu faedah pertama. Faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, menjaga pandangan ini adalah perkara yang diwajibkan. Menjaga pandangan ini adalah perkara yang diwajibkan. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud menyaksikan ada seseorang yang bersamanya melihat seorang wanita, tentu saja melihatnya bukan melihat sekali lalu menundukkan pandang, enggak, dia melihat terus. Nah, ini yang bermasalah. Tapi kalau kita kebetulan melihat wanita tidak sengaja lalu langsung tundukkan pandangan atau alihkan pandangan kita, maka itu insya Allah nggak masalah. Tapi ini pandangannya terus saja. Nah, ini yang jadi masalah. Maka di sini faedah kedua, menjaga pandangan adalah kewajiban. Kewajiban yang ditekankan. Ya, artinya benar-benar harus kita jalankan. Kenapa demikian? Karena di sini Abdullah bin Mas'ud menyatakan, seandainya matamu pecah, rusak, buta, itu lebih baik daripada kamu melihat tidak menjaga pandanganmu. Nah, ini menunjukkan menjaga pandangan hukumnya wajib, ya, bukan cuma sunnah, ya. Itu faedah kedua. Faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, di antara adab dalam menjenguk orang sakit yaitu menjaga pandangan, menahan pandangan, pandangannya tidak jelalatan. Lihat sini, ini perempuan siapa ini, seperti apa bentuknya, diteliti. Atau nggak mesti perempuan, mungkin rumahnya, mungkin ini kursinya model gini, diteliti dari mana aja nih. Seakan-akan seperti polisi yang ingin menemukan bukti kejahatan. Ini nggak boleh sebenarnya, nggak layak. Nggak boleh mata kita jelalatan di rumah orang lain, ya. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Luqman sini, dianjurkan atau disukai bagi orang yang menjenguk untuk tidak memperlama duduk di dekat orang sakit. Dianjurkan bagi orang menjenguk untuk tidak duduk lama di dekat orang yang sakit, supaya orang yang sakit tidak merasa berat atau keluarganya merasa berat. Yang misalkan menjenguk sampai 1 jam 2 jam, namanya bukan menjenguk ini, tapi ngerumpi bisa jadi, ya. Maka nggak boleh lama-lama, sebentar saja, yang penting menghibur, setelah itu sudah pulang, supaya yang sakit tidak merasa berat dan keluarganya tidak merasa berat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.